Bisa dijelaskan Pak apa kira-kira hasil pertemuan kita dari tadi bersama dengan BODT dan juga Kejatisu Pak? Kita senang dengan kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di BPODT ini karena Pak Kejatisu mempertanyakan ke kita apa yang menjadi permasalahan di lahan BPODT sehingga tidak tuntas-tuntas hingga saat ini. Tetapi setelah kita jelaskan, Pak Kejatisu memberikan solusi-solusi yang akan kita tempuh di kemudian hari bersama dengan Pak Kajari dan Kejatisu nantinya. Jadi mudah-mudahan dengan kunjungan Pak Kejatisu akan ada progres yang lebih baik ke depan dalam penyelesaian permasalahan di lahan BPODT. Demikian. Artinya dalam di situasi Motung, Sibisada ini ada berapa lahan yang masih dipersoalkan Pak? Kalau lahan BPODT kan terdiri dari di dua tempat. Zona 1 itu di 279 hektar dan zona 2 itu di 107 hektar. Dan dua-dua belum tuntas. Nah, kalau penilaian atas jumlah dampak sosial itu sudah, tetapi dalam hal penerimaan itu mereka yang tidak bersedia dengan saling mengklaim bahwa satu pihak yang harus menerima, yang lain juga menyatakan seperti itu, sehingga tidak bisa kita ambil satu kesimpulan bagaimana penyerahan dampak sosial tersebut. Artinya penyerahan dampak sosial itu masih belum direalisasikan Pak ya? Belum dapat direalisasikan karena adanya perbedaan kepemilikan. Klaim pemilikan. Klaim tadi itu di tanaman tegakan dan usaha-usaha yang ada di atas lahan. Nah, sejauh sebagai seorang sebagai KTT Pak ya, Ketua Tim Terpadu, apa saja yang kita lakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi keabsahan kepemilikan tanah dalam proses itu Pak? Kalau itu sudah jelas, soal apa-apa yang dikerjakan oleh Tim Terpadu itu ada di Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, itu sudah kita tempuh semua, tinggal sekarang menentukan ini uangnya ini kepada siapa, dampak sosial ini kepada siapa diberikan. Itu yang belum ada kesepakatan di antara mereka dan saling klaim. Yang satu pihak menyatakan satu mereka, di pihak lain juga menyatakan kepada mereka. Kalau mereka sepakat untuk membagi itu semua, kedua belah pihak kita senang. Yang penting tidak ada saling klaim atas pemberian dampak sosial tersebut. Nah, ini kalau dengar infonya Pak ada dua klaim ya. Itu kebetulan bersama dengan BIUS. Nah, bila pada akhirnya salah satu dari mereka menang dari pengadilan, misalnya kebetulan nih, kepada mereka kah diberikan dampak sosial atau gimana Pak? Ya, kalau pengadilan menyatakan seperti itu, sebagai kita adalah negara hukum, ya kita taat hukum, kita akan berikan kepada mereka. Nah, dalam proses ini Pak, apakah memang mereka juga mengklaim punya sertifikat ya dari MA? Apakah itu tidak pernah muncul sebelumnya ketika proses ini Pak? Yang ada kan putusan pengadilan, kalau sertifikat tidak ada. Tetapi oleh negara menyatakan bahwa lahan itu adalah kawasan hutan. Nah, sehingga putusan pengadilan yang ada di situ dikesampingkan. Maka kita Timdo tidak pernah mempersoalkan dan juga tidak pernah membuat itu menjadi dasar pertimbangan. Karena dasar Timdo bekerja adalah sertifikat hak pengelolaan nomor 42 yang dimiliki oleh BPODT. Oh, yang diminta dari kepala desa Pak ya, SKT ya? Enggak, dari Kementerian ATR. Dan itu adalah sudah sertifikat hak pengelolaan, dan Timdo itu dasarnya bekerja mulai dari situ, tidak lagi di sebelumnya itu. Artinya prosesnya itu dari kepala desa dong kalau gitu? Ya, itu urusan Kementerian ATR. Kalau Timdo tidak sampai ranahnya ke situ, yang penting sertifikat hak pengelolaan ada, maka yang ada di wilayah sertifikat itulah yang kita data. Artinya masih bergulir sampai sekarang Pak ya? Oke, terima kasih Pak Seda. Ini tidak terlalu bagus visi untuk studinya untuk produk karena sedikit orangnya juga. Nah, jadi diberikan alternatif ya, lagun-lagun ini. Jadi dengan buatan nanti dari air hujan gitu, nanti dibuat ini seperti embung gitu. Terus kita memiliki tampungan air untuk